Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan tentang hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb ini kan membahas tentang gaya yang terjadi jika dua buah muatan berinteraksi. Jadi muatan itu ada dua jenis. Yang pertama, muatan positif, namanya proton. Yang kedua, negatif, namanya elektron. Nah, elektron sama proton ini jika dia ada di suatu tempat atau berinteraksi, maka akan menghasilkan gaya. Jadi muatan itu bisa berinteraksi dengan muatan lain yang sejenis atau muatan lain yang berlawanan jenis. Jadi kalau dia interaksinya itu muatan sejenis, maka sifat muatannya sejenis, ini pasti dia akan tolak menolak. Kalau dia tak sejenis, maka muatannya itu akan tarik menarik. Nah, kita lihat ya, gaya atau gaya Coulomb atau gaya elektrostatik. Jadi menurut hukum Coulomb, gaya itu dia sebanding dengan gini nih. Berbanding gaya itu berbanding terbalik super dengan kuadrat jarak. Jadi R ini bukan jari-jari tapi jarak antar muatan. Nah, karena gaya ini merupakan besaran vektor, maka kita harus gambarkan arah vektor pada saat muatan berinteraksi. Jadi muatan itu kan berinteraksi jika muatannya itu lebih dari satu. Nah, kalau muatannya sejenis, misalkan nih muatannya positif, ini positif Q1, kemudian ini positif Q2, kemudian ini jaraknya R. Nah, interaksi antara Q1 dan Q2 ini karena sejenis, maka akan melahirkan gaya tolak menolak. Nah, si Q2 ini ngasih gaya tolak ke Q1, arahnya itu keluar. Ini dia. Jadi F 2 1, gaya tolak oleh muatan 2 terhadap muatan 1. Nah, si Q1 ini juga ngasih gaya tolak ke Q2 yang arahnya juga ke luar. Nah, ini F12, gaya tolak oleh muatan 1 terhadap muatan 2. Kalau muatannya negatif juga hasilnya akan sama. Ini R-nya, ini Q2, Q1. Ini Q1 ini akan menolak, memberikan gaya tolak ke Q2, arahnya keluar, F12. Kemudian Q2 juga begitu ke ke Q1, jadi F21. Nah, selanjutnya untuk muatan yang tak sejenis ya. Kalau tak sejenis itu kan berarti bisa positif dan negatif atau negatif positif. Nah, misalkan ini terpisah sejarak R, ini Q1, ini Q2. Nah, gimana arah gayanya? Si Q1 ini akan ditarik oleh Q2, jadi arahnya itu masuk ke dalam. Ini F
2, 1. Gaya yang dihasilkan gaya tarik oleh muatan 2 terhadap muatan 1. Nah, Q2 ini juga nanti akan ditarik. Muatan Q2 ini akan menghasilkan gaya tarik terhadap Q1. Jadi ini F1, 2. Gaya tarik oleh muatan 1 terhadap muatan 2. Seperti itu. Nah, jika ada 3 muatan, misalkan nih, ini ada muatan positif, kemudian di sini juga ada muatan positif. Terus, nih terhubung dia. Di tengah-tengahnya itu ada satu muatan, namanya misalnya muatan negatif. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, Q3 ini ada di antara muatan 1 dan muatan 2. Pasti dia akan berinteraksi nih. Interaksi Q3 itu dengan Q1 dan dengan Q2. Maka gaya yang dirasakan oleh muatan Q3 ini akan berhubungan dengan Q2 dan Q1. Jadi nih kita lihat ya, Q1 sama Q3. Q1 dan Q3 ini kan berlawanan jenis. Jadi karena dia berlawanan jenis, maka gaya yang dihasilkan antara Q1 dan Q3 adalah gaya tarik menarik. Berarti gini nih, ini F1, 3, gaya tarik oleh muatan 1 terhadap muatan 3. Kemudian ini gini nih, ini ditarik juga oleh muatan 3. Di sini F31, gaya tarik oleh muatan 3 terhadap muatan 1. Nah, kemudian kita lihat yang ini, Q3 juga berinteraksi dengan Q2. Nah, gaya ini kan beda jenis, jadi gayanya juga akan menghasilkan gaya tarik menarik. Nah, di sini nih Q3 akan ditarik oleh muatan Q2, jadi F21, gaya tarik oleh muatan 2 terhadap muatan 3. Nah, yang ini Q2 juga ditarik oleh muatan 3, jadi arahnya juga masuk ke dalam F32, gaya tarik oleh muatan 3 terhadap muatan 2. Nah, jika yang ditanya gaya pada muatan 3, maka kita lihatnya cuma yang ini aja nih. Nih, yang ada pada muatan 3. Jadi gaya tarik dari F31 sama F32 tuh kita abaikan, nggak dicari lagi. Nah, caranya gimana? Karena gaya ini besaran vektor, maka arah itu amat sangat berpengaruh gitu. Jadi ini arahnya kan nggak sama, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kita bisa misalkan arah ke kanan positif, arah ke kiri itu negatif. Maka gaya yang bekerja pada muatan 3 F gaya pada Q3 itu adalah sama dengan arah yang ke kanan itu kan ini tadi F23, yang ke kiri itu F13, berarti F23 dikurang F13. F pada Q3 sama dengan F23 dikurang F13. Nah, gimana cara cari nilai F23 dan F13 itu? Caranya sama dengan cara kita menghitung gaya tolak atau gaya tarik di sini nih, interaksi antar dua muatan. Jadi kan ini cara carinya
Nih. Mari F F 2 3. Ini kan rumus dasarnya atau persamaan dasarnya kan K Q perlu jari-jari kan. Perlu jari-jari apa? Maksudnya R-nya itu kuadrat. Jarak antar muatannya tadi yang ini nih, jarak dari Q1 dan Q3 atau Q3 dan Q2. Nah, karena kita mau nyari F2 3, berarti jarak yang dipakai adalah antara muatan 2 dan muatan 3. Nah, jadi gini, karena interaksi antara muatan 2 dan muatan 3, berarti di sini Q yang dikalikan adalah Q2, besarnya nilai Q2 dan Q3. R-nya ini adalah R23. Jarak antara muatan 2 dan muatan 3 dikuadratkan. Gini nih. Gini. Nah, kalau udah dapet ini kan kita perlu cari satu lagi nih untuk dapat nilai Q3 F13. Nah, F13 itu itu kan rumusnya masih sama, masih kakiku perlu jari-jari, Nah, karena di sini muatan yang bekerja adalah muatan 1 dan 3, maka Q-nya itu adalah Q1 dan Q3. Oke, nah R-nya jarak antara muatan 1 dan muatan 3. Ini ya. Tinggal masukkan angkanya. Untuk nilai K ini kan konstanta elektrostatis, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, biasanya di soal-soal seperti ini muatan itu tidak diketahui dalam satuan kulom, tapi diketahui dalam satuan nano kulom atau mikrokulom, milikulom. Jadi semua itu satuannya itu kadang-kadang harus kita rubah dulu ke dalam kulom. Baru nanti kita hitung berapa. Nah, jarak juga seperti itu, karena biasanya jaraknya itu sangat kecil, jarak antar muatan itu, jadi tidak diketahui dalam meter, biasa dalam mili atau nanometer. Jadi satuan jarak antar muatan juga nanti harus diperhatikan ketika mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan hukum Coulomb. Nah, kalau tadi kan ini nih, muatan ini positif, kemudian muatan positif ada 2, terus tengahnya muatan negatif. Jadi kalau nanti ada soal seperti ini, tetap harus buatkan dulu arah gayanya. Misalnya nih, pertama misalnya positif, kemudian di sini juga Q1-nya positif, Q2-nya itu positif, kemudian di tengahnya ada Q3 juga positif. Ini Q3, arah gayanya gimana gitu kan. Nah, ini kan Q1 dan Q2 sejenis, maka dia akan tolak kemari nih. Ini F13, gaya tolak oleh Q1 terhadap Q3. Dan yang ini Q3 juga nolak dia nih, nolak si ini kemari. Ini F31, gaya tolak oleh muatan 3 terhadap muatan 1. Nah, kemudian interaksi antara 3 dan 2 ini juga sejenis, sama-sama positif. Jadi gaya yang dihasilkan juga gaya tolak menolak. Si Q2 ini pasti dia akan menolak Q3, keluar gini kan, keluar ini, kemari. Jadi ini F23, gaya tolak oleh muatan 2 terhadap muatan 3. Kemudian si 3 ini juga nolak 2, arahnya keluar gini, F32,
gaya tolak muatan 3 terhadap muatan 2. Kalau yang ditanya nanti yang ini nih, F dikit 3 tetap nanti F arah ke kanan 1 3 kurang F 2 3. Nyarinya satu-satu gini juga, bisa langsung masukkan ke rumus ini atau nyari satu-satu gini dulu baru nanti dapatnya misalnya nih berapa nilainya. Ini misalnya nilainya dapatnya X, yang ini Y gitu, yang ini juga seperti itu. Nah, masukkan kemari nanti berarti hasilnya adalah X kurang Y. Kalau hasilnya minus ya minus. Misalnya nih, nanti F dikit 3 ini hasilnya min 1 Newton, berarti arahnya itu ke kiri, dia arah tolaknya ke kiri. Kalau hasilnya plus berarti gaya yang bekerja pada kaki 3 itu cenderung ke kanan, dia ke kanan arahnya. Oke, ini saja. Kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung jumpai saya di sekolah. Ini materi yang akan masuk ke ujian semester ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.